Pagi-pagi harus sehat. Ya, seperti meja baru, kursi baru. Ya, aktivitas baru ya. Ya, belajar dengan dia ya. Oke, seperti biasa kita sebelum mulai pelajaran kita sama-sama berdoa. Berdoa ya. Suaranya yang keras ya. Ya, ayo. Nah, nanti ikuti ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, kita setiap pagi berdoa. Kenapa berdoa? Supaya terang hati. Apa yang kita minta, Allah akan memberikan pada kita. Apa yang kita cita-citakan, Allah akan memberi pada kita. Ya. Jadi selanjutnya seperti biasa, karena pelajaran kita hari ini adalah pelajaran PPKN. Ya. Jadi kita nyanyikan lagu Garuda. Sama-sama ya, bangun semuanya, bangun, berdiri. Jadi kita tinggal di daerah kita itu daerah provinsi A. Kita sudah ada himne kita sendiri itu lah. Ya, sama-sama ya. Ikuti irama ya. Ya. Umur
ini pelajaran kita adalah DPK. Nah, contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita duduk, kita tinggal di negara apa? Indonesia. Kita tinggal di negara Republik Indonesia, di negara kita sendiri, harus kita jaga. Nah, harus kita jaga. Nah, kita jaga sama-sama. Kenapa? Kalau bukan kita yang menjaga, orang lain tidak mungkin menjaga. Mungkin orang luar negeri menjaga negara kita, tidak. Makanya kita harus menjaga negara kita sendiri. Makanya kita belajar sekarang santun, sopan dan santun. Kita harus menjaga sikap kesatriaan. Kalau bukan kita, orang lain tidak mungkin menjaga. Makanya kalian harus belajar. Diri dan duduk yang bagus. Itu harus termasuk menjaga disiplin atau disiplin. Mana tahu kita nanti sudah dewasa jadi tentara itu alat negara untuk menjaga negara kita supaya tidak dijajah oleh negara lain. Kita harus menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjaga supaya tidak masuk orang dulu. Tidak sejarah dulu. Karena kenapa? Kita tidak ada yang belajar, tidak ada sekolah dulu. Datanglah Belanda dan Jepang. Dijajahlah negara kita. Makanya kita harus belajar di waktu kecil. Belajar sikap kita. Sekarang coba diperhatikan ke depan, ya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kita harus menjaga sikap. Kalau kita tidak menjaga, seperti Bapak katakan tadi, mana mungkin orang lain menjaga. Kita menjaga kerukunan, ya. Kita menjaga kerukunan bersama, saling menyayangi, saling bergotong royong bersama. Kita harus jaga sikap toleransi kita kepada sesama yang menjaga. Apakah dia kulit hitam,
apakah dia kulit putih? Tetap sama. Disitulah kita menjaga sikap kita. Ya? Ya. Nah, tujuan hari ini peserta didik dapat memberikan contoh sikap laku, ya, laku menjaga lingkungan serta dalam upaya menjaga keutuhan. Ya, kita perlu juga menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Nah, kita menjaga lingkungan sekitar dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harus jaga sama-sama. Dan kita memberikan contoh sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar, kita membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba. Jadi kita juga memberikan contoh yang terbaik kepada kawan-kawan menjaga lingkungan. Dan ada juga yang merusak lingkungan, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, berbahaya. Nah, sekarang kita lihat video sama-sama, ya, duduk yang bagus dan perhatikan, ya. Nah, perhatikan. Jangan ada yang berbicara. Ya, kita lakukan sekarang. Nah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara. Nah, dulu sudah merumuskan dasar negara. Contoh ini lambang negara. Itu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam. Pancasila adalah dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari kita. Perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berbudi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berbudi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan. Bagaimana jiwa persatuan? Bagaimana jiwa persatuan kita? Kita harus bersama-sama, ya. Jangan beda suku, jangan kita beda-bedakan suku dan ras. Ya, jangan kita beda-bedakan. Ya, kita harus bersatu dan bersama menjaga, untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Supaya apa? Kalau kita pecah belah, kan? Kalau kita tidak bersatu, pecah belah dan tidak mempercayai sesama, disitulah datang orang-orang dari luar untuk menjajah kita. Kalau kita tidak bersatu,
Coba, kalau satu dia, bisa nggak kita satu? Tidak di. Coba kalau sudah kita kumpulkan, ya, sudah kita kumpulkan, sudah bersatu, semuanya bisa kita pakai satu. Nah, itulah kita, sikap kita, ya, sikap kita untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Nah, begitu juga untuk sehari-hari kita di lingkungan, di luar sekolah, ya, belajar berkelompok, ya, belajar pulang sekolah kerja kelompok, ya. Nah, misalnya kita tidak bisa kita lihat sama kawan. Nah, makanya kita harus bersatu seperti para pahlawan kita dulu. Ya, merawat negara ini, menjaga. Ya, oke. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu, padat dan terhindar dari berbagai macam. Ya, makanya kita harus bersatu. Nah, maka bangsa kita akan selalu bersatu, padat dan menghindar dari sebagai masalah dan rintangan. Berkeadilan. Nah, dan berkeadilan. Kalau tidak ada pemerintah kita tidak memberikan kepada kita keadilan, makanya kemungkinan kita pecah belah. Makanya negara kita, negara kesatuan, insya Allah sekarang bersatu. Begitu juga pemerintah memikirkan kepada masyarakat sekarang. Ya, nah, contoh, nah, makanya keadilan, merata, nah, membangun pembangunan. Nah, kenapa? Untuk kita belajar. Nah, makanya kalau kita sudah belajar, ya, sudah tahu, ya, makanya sikap dan perilaku kita yang menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kita yang menjaga. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Nah, nilai-nilai Pancasila harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kalian amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama seperti Bapak bilangkan tadi. Nah, dua. Ini itu. Jadi kita harus hidup rukun, ya. Nah, hidup rukun. Gimana kita hidup rukun? Ya, kita dengan kelompok lain dan kelompok A dan kelompok B kita harus rukun. Misalnya kampung sebelah, ya, misalnya kampung Pantai
kaki balai bersama kampung Prunglingkan. Nah, rukun nggak kita? Rukun. Contohnya ada kanduri. Ada kanduri dari kampung Pantai Kaki Balai mengundang orang kampung Prunglingkan. Itu masih masih hidup rukun. Nah, makanya dari itulah kita sama-sama menjaga sikap kita untuk negara Republik Indonesia, untuk kita menjaga. Nah, kalau kita sudah rukun, kita sudah hidup sesat. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ketika berada di rumah, kita dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama. Ketika kita berada di rumah dan dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati, itu termasuk. Kalau kita sudah hidup rukun, sudah termasuk menjaga sikap apa? Sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara. Begitu juga dengan negara lain. Kita harus hidup rukun. Nah, sekarang kita lihat, ya, orang dari Indonesia bisa bekerja ke Malaysia. Orang Malaysia bisa bekerja ke Singapura. Nah, kemarin orang Indonesia bekerja ke Jepang. Nah, orang Jepang nanti bisa kerja di Indonesia. Kenapa? Karena sudah hidup rukun. Nah, dari situlah kita menjaga keutuhan Republik Indonesia. Nah, perilaku saling menghormati, kita menghormati. Misalnya guru, ya, harus kita hormati. Nah, begitu juga di rumah dengan orang tua, dengan abang kita, ya, harus kita menjaga. Oke, kita lanjut next. Baik. Di keluarga ketika bergaul dengan orang lain dan sebagainya. Dalam kehidupan di sekolah, kita senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan. Coba ke depan sebentar, baca. Ini adalah yang perilaku tadi sekolah. Coba yang besar. Dalam kehidupan di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman. Menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru dan sebagainya. Iya, tepuk tangan. Iya. Ini adalah dalam kehidupan di sekolah. Nah,
senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong, dan saling berbagi dengan teman. Coba kasih tahu satu aja yang sikap tolong menolong. Kita tolong kawan, gimana? Misalnya, Meminjamkan alat tulis ketika mereka tidak membawa. ya betul? Aku pernah. Jikalau kawan kita tidak membawa alat tulis, tidak ada dua. Hah? Kita pinjamkan kepada teman. Itulah. Kita harus saling menolong dan saling menghormati. Saling menghormati. Saling kita menjaga. Ya, kita menjaga teman. Jangan kita bermusuh teman. Ya, kita harus menjaga. Jangan membuli, ejek kawan, ya, memfitnah, ambil punya kawan, itu ya, jangan. Dan tidak membeda-beda mereka dan bergaul, menghormati guru dan sebagainya. Kita menghormati guru itu orang tua. Guru itu orang tua. Tempat kita guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Dari A, B, C mengajar kita. Kalau tidak ada guru, bisa nggak kalian? Ya? Tidak bisa. Ini semua kelas 4 sudah bisa membaca, sudah pandai, ya? Sudah bisa menjaga kawan. Tadi baru saja kita mengikuti upacara. Ya? Siapa yang tadi mau upacara? Kelas apa? Kelas 4. Dari itulah kita menjaga. Itu upacara termasuk nggak kita menjaga NKRI? Menjaga Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjaga. Dalam kehidupan di masyarakat, kita harus tetap menjaga berhukum warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain. Ya, dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga. Seperti Bapak bilang tadi. Ada kanduri, kita undang. Saling menghormati, saling menghargai hak orang lain. Ya, contoh. Bagaimana contoh kita menghargai orang lain? Misalnya ada pendapat. Ada pendapat
di suatu forum atau mufakat. Disitulah lahir pendapat. Misalnya Tunku Ibrahim memberi pendapat bahwa besok kita bergotong royong. Bergotong royong. Jangan kita bantah. Kenapa? Setiap mufakat dan itu jangan kita bantah. Kenapa? Kita mufakat dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, jangan pendapat kita aja yang didengar. Ya, makanya kita harus menjaga apa? Harus menjaga apa? Menjaga kesatuan. Nah, oke. Kita harus sama-sama menjaga. Nah, makanya kita harus menjaga kesatuan Indonesia. Sebentar lagi kita kerja kelompok. Sudah? Oke, sekarang sebelum kita ke kelompok, kita nyanyi biar gairah ya. Oke. Bolos pakai seragam rapi, kelas perhatikan gurumu, tugasmu tepat pada waktu. Lagi. Dan tepat waktu cium gurumu, jangan suka membolos pakai seragam rapi. Dia ribut di kelas, perhatikan gurumu, tugasmu tepat pada waktu. Lagi, dan tepat waktu cium gurumu, jangan suka membolos pakai seragam rapi. Dan ibu kelas gurumu, tugasmu tepat pada
macam-macam profesi. Ayo, si ukur jalan, bela berjalan, sedang baru. Senang mengajar, aktif berolahraga, sistem naik. Jika besar nanti kalian mau jadi apa? Yo semua kejar cita-cita. Lagi ya? Mengenal macam-macam profesi. Tadi nelayan, ikan, polisi dan berjalan, tentara menjara, presiden baru memimpin negara, dokter memberi obat, pilot pesawat, atlet olahraga, sistem nanti kalian menjadi apa? Ayo semua kejar cita-cita. Ya, itu istilah kita dalam sehari-hari. Kalau polisi apa? Mau kerja? Coba. Polisi, tugasnya? Oke. Tentara? Dokter? Memberi obat. Tidak harus ada di? Harus ada di. Oke, sekarang ya kita kerja kelompok. Coba. Oke, atur kalian. Ini Bapak bagi namanya kelompok ini adalah apel. Kelompok apel. Kelompok apa? Ini apa kelompok apa? Hah? Jeruk. Ini hah? Iya, buah naga. Oke. Ini nana. Iya, ini apa? Jeruk itu. Ini jeruk. Ini nanas. Oke. Coba ada 4. Coba kita buat kelompok. Tarik kelompok ke samping. Tarik kelompok semua. Bawa kelompok. Ya. Sudah, coba konsentrasi. Ya, baca soal. Ya, dibaca soalnya. Nanti Bapak panggil dua kelompok ke depan untuk Bapak. Oke. Coba baca, baca dulu gimana lagi diisi ya. Ya, di sini problemnya ya.
Oke. Coba dialog terus. Berdiskusi. Ya. Ya, nanti jangan nyerah bisa. Ya. 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 Coba. Oke. Siapa? Bisa maju ke depan. Kelompok apa? Kelompok? Nah. Ya. Maju ke depan. Yang lain diam ya. Simak. Simak sesama apa yang dibacakan. Ya. Sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dinyatakan melalui beberapa tindakan dan prinsip yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah beberapa sikap yang mencerminkan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Adalah Oke, siapa bisa jawab? Iya. Apa? Bangun, bangun. Bangun, baca. Ya. Harus bangun ke depan. Biarkan kita bangun ke depan. Sup ya. Nah. mempunyai rasa cinta tanah air dan kesetiaan terhadap NKRI. Betul? Mudah-mudahan. Betul. Ya. Ini hasil kerja kelompok. Oh, kelompok apel. Ya. Coba satu lagi bisa. Oh, baca nomor 2. Apa? Apa? Nasionalisme. Nasionalisme memiliki kesadaran akan identitas nasib sebagai bangsa Indonesia. Betul? Betul? Ya, benar. Ya. Siapa lagi? Siapa? Menghargai perbedaan muka agama, raga adat, istri dan serta bersikap terbuka terhadap keragaman budaya di Indonesia. Betul? Oh, betul. Ya.
Baik. Coba baca. Boleh. Ini. Ya, sekarang kita suruh bangun kelompok lah. Baik. Nah, bukan. Ya. Oke. Coba bangun. Dulu sana depan. Ah. Beri coba suara yang besar. Nah, ya. Sudah siapa bisa jawab? Ya. Bilang dulu di sini. Partisipasi dalam pembangunan. Aktif terlibat dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi negara. Betul. Betul, betul. Coba. Nah, ini apa lagi? Di bawah. Nah, terus. Menjaga persatuan keluarga, menjaga keharmonisan dalam persatuan dalam keluarga sebagai teknik kesehatan masyarakat. Ya, betul. Nah, sudah. Oke. Ah. Siapa menjawab? Bisa menjawab satu lagi. Bodoh yang belakang. Nah. Menjaga persatuan di lingkungan nasional, memelihara hubungan baik dan saling mendukung dengan sesama warga negara di lingkungan nasional. Betul. 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 Iya. Tadi sudah. Ini kelompok ini sudah menjawab. Ini sudah menjawab. Ini sudah menjawab. Ya, semuanya sudah menjawab. Nah, jadi kalian harus belajar di rumah. Betul bagus. Ya, harus belajar. Baik, harus apa? Belajar. Apa kabar? Nah, apa kabar? Sehat. Ya, kita harus sehat. Nah. Dah. Jadi dah. Jadi kita sudah selesai kerja kelompok. Begitulah nanti sampai ke rumah. Ya, bekerjalah secara berkelompok. Nah, kita lanjutkan sekali lagi. Contoh perilaku yang menunjukkan menjaga keutuhan NKRI. 1. Menjaga artinya menjaga selalu kekayaan alam yang terkandung di dalam dengan tidak merusak dan menghormati
perilaku yang menunjukkan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, apa itu? Hah? Menjaga artinya apa? Menjaga artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang ada di negara kita. Terkandung dalam dengan tidak merusak. Misalnya sudah ada kekayaan alam kita jangan baru merusak, harus kita menjaga dan menghormati. Nah, perbedaan antara atau toleransi antara suku bangsa, agama dan warna kulit. Kan ada kita orang Aceh, kita Aceh berjambu Aceh Arab jambu campur dengan C Cina. Orang Aceh ada juga yang mirip Cina. Eropa. India. Orang India putih Ethiopia. Makanya kita jangan beda-bedakan kulit. Apakah dia putih? Apakah dia hitam? Bukan. Udah. Jadi kita harus menjaga. Apakah dia hitam atau putih sama. Dan satu lagi kesimpulannya, ya, contoh sikap perilaku yang merusak lingkungan. Dengar. Coba dulu bagus. Contoh sikap perilaku yang merusak lingkungan sekitar secara membahayakan keutuhan NKRI. Yang pertama, penembangan liar. Tahu penembangan liar kalian? Penembangan liar orang yang potong-potong kayu di hutan. Kenapa? Kita harus menjaga hutan. Kenapa? Kita menjaga. Kalau kita potong kayu di sana, terjadilah banjir. Nah, itu namanya baru merusak. Nah, berarti kita tidak menjaga keutuhan. Nah, penembangan liar adalah penebangan terhadap pohon-pohon di hutan yang dilakukan secara liar tanpa izin dan dapat merusakkan lingkungan. Tidak ada izin. Tidak ada izin dari pemerintah. Kamu dengar apa sih buat kau kita? Baru lagi. Coba. Nah, itu saja dia. Belum habis bapak langkah sudah mendak. Nah, makanya dia cepat. Ya, dia berlang. Nah, oke. Menunjukkan pemburuan liar terhadap binatang hutan. Nah, itu sama melanggar. Membuang dan yang tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh, itu merusak. Ya, buang sampah. Iya, betul, ya. Ya. Nah, oke? Bisa. Pandai. Begitu juga dengan tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Oke? Sekian. Nah, ya, makanya kalian harus belajar. Jadi harus belajar. Ya, kita coba duduk bagus. Ya. Nah,
kita di sekolah menjaga juga, ya. Jangan kita buang sampah. Nah, kita jangan buang sampah sembarangan, ya. Nah, coba nih, kalau kita biasakan, jadi sampai ke rumah juga begitu, ya. Sampai ke rumah juga seperti di sekolah, sekolah. Nah, harus seperti di sekolah, buang sampah pada tempatnya. Sudah kita minum air, minum apa jajan, sudah kita berbuang membeli jajan, ya. Nah, taruhlah, tong sampah sudah rindu pada sampahnya, ya. Sudah rindu dia, ya. Dia rindu ini, mana sampahnya. Makanya ambil, sudah makan, sudah minum, langsung bertong sampah. Ya. Oke. Nah, harus kita menjaga. Misalnya di sekolah ada bunga, nah, kita rawat, ya, kita gunting, nah, kita siram, ya. Nah, makanya kita harus menjaga. Itulah sikap itu perilaku yang merusak lingkungan sekitar secara membahayakan ketuhanan Republik Indonesia. Nah, kan ada limbah pabrik yang di laut itu berbahaya. Makanya harus kita jaga. Membuat ikan keracunan berbahaya enggak? Berbahaya. Nah, tidak bisa kita konsumsi lagi, kena racun. Nah, dah. Contoh sikap yang menunjukkan menjaga perubahan KRI. Sekarang bermacam-macam propaganda. Nah, makanya kita hati-hati untuk dihancurkan negara kita. Kalau kita tidak menjaga dengan sikap yang baik dulu waktu kecil, nanti waktu dewasa dihancur negara kita. Kenapa? Kita tidak belajar. Nah, kita tidak belajar. Makanya kita mulai sekarang harus belajar. Kenapa? Nanti kita jadi polisi, jadi tentara. Tentara tugasnya apa? Sekali lagi, tentara tugasnya apa? Membela negara. Kamu tidak ada tentara, mau pegang senjata, tidak diganggu oleh negara, lu? Ya, makanya kita harus belajar. Ya, oke. Jadi makanya kita belajar. Coba belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, mengajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Iya, makanya belajar di waktu kecil. Ya, nanti waktu dewasa tidak bisa lah. Nah, kita sudah matanya sudah nggak pas lagi, tangannya tidak pas lagi, ya. Makanya kita belajar. Oke, cukup di sini. Dan Bapak banyak terima kasih pada kalian semua yang telah mengamati dan mendengar. Nah, makanya harus sama-sama belajar. Oke, jadi sekarang
Sebelum kita pulang dan istirahat, kita berdoa. Oke, nanti berdoa sama-sama ya. Oke, ya. Coba yang di sini jangan ke belakang, coba bangun dulu. Arah kembali jangan ya. Di sini ya. Coba bikin. Balik, jangan. Nah, ini ya. Sini. Nah, oke. Nah. Oke. Depan. Nah, jangan di belakang ya. Mana bisa? Aku berdoa. Balik. Nah, balik. Oke, coba Ananda ke depan untuk baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma aqina bil iman. Amin. Wa'inna bil iman. Amin. Wansurna bil iman. Amin. Wa adkhilna al jannata ma'al iman. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa jami'il mu'minina wal muslimat. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Ahya'i wal amwat. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Adinda. Adinda. Nah, jadi dengar dulu. Itulah kita harus belajar. Buku sudah ada, teman-teman. Sudah ada, ya. Jadi cukup di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya Nanti.